Oke, teman-teman, selamat datang di hari ketiga dari Gold Scalping Mastery ya. Memang grogi yang ngadepin orang ganteng ya, Mas. Iya, saya ngelihat muka saya sendiri soalnya grogi juga sih. Selamat datang buat teman-teman yang hadir secara live ya, dan ini sudah kita rekam, jadi besok teman-teman akan mendapatkan rekamannya di dalam grup WhatsApp kita ya, dan teman-teman bisa ngobrol sama saya di sana. Ada grup juga, ada admin juga di sana yang bisa teman-teman WA untuk bertanya seputar grup VIP kita ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita masuk ke yang ingin kita bahas di hari ketiga ini. Nah, set, sah, iya, ini dia. Kita masuk ke Gold Sculpting Mastery hari ketiga ya. Nah, sebelum ini tadi kita mulai rekam teman-teman supaya masuk ke dalam pelajaran ya teman-teman. Ada hal yang baik yang kita dapat tadi bahwa ketika teman-teman, ketika kita sedang eh rule cut loss, gitu mungkin ya. Ketika kita sedang floating minus, teman-teman jangan langsung di-cut kalau dia tidak break candle. Nah, ini saya masukin di slide ya. Nanti teman-teman akan dapat slide-nya. Kita sama-sama lihat dengan jelas di sini ya, teman-teman. Kalau area ini tidak break ya. Area yang atas masih nunggu pivot, belum ya. Ini masih drop base drop. Pivot ini tidak nyentuh ya, jadi saya tidak ambil dulu. Tapi yang ini ada drop base drop pivot, confirm ya. Yang ini juga ada rally base rally pivot, confirm sebagai buy area. Nah, teman-teman lihat di sini di candle M5 dia turun cukup jauh sampai ke dalam, teman-teman, dan naik lagi. Ini tidak break. Batasannya garis biru ini, teman-teman. Nah, karena ini tidak break, teman-teman, maka kita tidak cut loss. Jadi kalau belum break candle di time frame entry kita, jangan cut dulu ya. TP, TP, TP. Ya udah kena TP ya, udah pasti. Udah panjang ini ya. Ini barusan bayang ini teman-teman yang sedang kita bahas ya di dalam slide ini. Itu terjadi real di dalam akun ini. Nah, ini dia. Sudah TP ya. Dan sedang menuju sell area kita. Hajar atas bawah pokoknya ya. Gitu ya. Gimana cara naruh garis cut loss, Mas? Nggak ada, ini garis biasa, teman-teman ya. Ini garis biasa. Ini garis yang pakai diambil dari tools MT5 kita ya. Di handphone juga ada, teman-teman tinggal bikin garis saja. Terus ya ini garis biasa, ini patokan aja untuk kita, teman-teman. Oke? Nah, dia sedang menuju sell area kita dan sell area kita sudah ada drop base drop pivot ya yang menyentuh sedikit. Apakah dia akan mantul terus ke bawah atau break ke atas? Kita punya peluang lebih tinggi mantul ke bawah ya. Jadi kita tunggu dan biarin aja. Nah, sementara buy area kita yang tadi sudah menghasilkan profit ini cus naik ke atas ya. Aduh, sellnya nggak kepanggil. Itu sekarang sudah violated ya, sudah habis dimakan sama pending order kita sehingga kita cari lantai yang baru. Ini atap kita, masih valid ya. Ini atap kita. Nah, teman-teman lihat di sini ada rally base rally dan ini belum terbentuk sebagai pivot ya. Pivot itu perlu satu candle panjang yang ada pucuknya, nggak harus panjang sih, yang penting dia jadi pucuk ujung. Habis itu ada dua close candle hijau, maka dia disebut sebagai pivot buy. Nah, untuk itu teman-teman kita pasang dulu aja di sini ya. Ini batasan cut loss-nya. Kita perlu kasih ruang gerak harga di bawah base seperti biasa, teman-teman. Alah, 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 belum ke grafik. Layarnya mas, layar mas, ulang mas. Apa iya? Coba sebentar. Ternyata saya salah share screen ya. Screen 2, share. Nah, udah kelihatan belum? Nah, benar ya. I'm so sorry teman-teman ya. Nah, baru. Oke, siap, 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 siap. Aduh, ada banyak pertanyaan tadi kelewat ya. Nanti nanya ulang ya, nanti nanya ulang. Mudah-mudahan sambil jelasin kejawab. Sorry teman-teman ya, my bad. Oke, saya ulang review sedikit ya. Jadi ini drop base drop pivot sudah terkonfirmasi. Ini area buy kita tadi, rally base rally pivot sudah terkonfirmasi. Tadi area cut loss kita itu di sini nih ya. Kalau teman-teman ingat di slide PowerPoint kita tadi, kita ambil di sini ya kan. Kalau belum break candle time frame entry kita jangan cut loss dulu. Jadi kondisinya teman-teman dia tidak break walaupun tembus jauh ke bawah sini. Makanya kita tetap selamat tuh. Ini bukti bahwa cut loss menyelamatkan di pivot in control teknik. Wah, asik ya. Nah, setelah ini teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita nunggu atau kita pantau lantai berikutnya. Yang kita pantau adalah rally base rally ini dan pivot ini ya. Jadi kita taruh batasan di bawah sini sedikit, kita taruh
area entry base-nya sampai sini ya. Jadi ini adalah proximal ya, teman-teman, garis biru. Ini adalah distal plus buffer zone tentunya gitu ya. Kenapa garis biru nggak di atas lagi, Mas? Yang mana tuh? Banyak banget nih garis biru. Rule cut loss ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ya, garis biru yang cut loss ini teman-teman kalau kita sebut sebagai distal tuh di sini. Bener ya? Tapi ingat teman-teman, kita trading di time frame rendah di broker yang juga belum tentu tersentralisasi. Artinya kita butuh tambahan ruang gerak harga karena beda exchange, beda-beda tipis. Rally based rally di harga ini di broker lain belum tentu harganya sama. Pasti beda. Selisih beberapa pips, bahkan sampai 10-20 pips kadang-kadang. Makanya XAU USD saya biasa kasih 20-30% ekstra lebar area untuk tambahan ruang gerak harga. Jadi sekitaran sini masih oke. Gitu ya. Nah, gitu. Tinggal kita pantau. Kita belum pasang buy limit karena dia belum jadi pivot. Oke? 20-30% lebar area tambahannya, ya. 20-30% lebar area. Udah kelihatan ya. Pengalaman selama ini RBR DPD pivot, apakah pernah harga langsung jebol tanpa mantulin sama sekali? Pernah dong. Pernah. Ya pernah lah. Banyak, banyak. Mungkin saya bisa bilang dari 10 kali saya setup, ada 2 atau 3 yang tembus langsung. Ada. Sisanya profit. Win rate-nya bagus banget. Apalagi dengan banyak entry ya. Wow, dikali jumlah transaksi banyak banget profitnya. Tapi, ya itu adanya ya. Oke, kita masih nunggu pivot buy. Oke, kita bahas materinya dulu ya. Nah, ini menarik nih pertanyaan teman kita. Itu udah ada 2 candle hijau terakhir, berarti sudah pivot buy kah? Belum. Karena candle terbawah tidak dihitung sebagai syarat pivot. Ingat materi D1, teman-teman? Tak bukain ya. Materi D1 itu ada di dokumen D1 Gold Scalping Mastery yang ini nih. Nih, ingat teman-teman, pivot adalah ujung atau ekor sebuah candle. Ah, ini please confirm nih, takutnya masih di aplikasi MT5. Udah pindah ke pivot belum tampilannya? Info area sale-nya ketinggalan, Mas. Udah, Mas. Oke, udah ya. Ah, info area sale-nya ketinggalan. Gambar sendiri lah. Teman-teman lihat nih. Drop base drop pivot entry di sana. Ya, drop base drop pivot entry di sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah 5 layer saya. Tambahin satu ah. Tipis saja di sini. Kasih 6. Ya, ini entry pertama saya nih. Saya belum profit sale dari sini ya. Jadi saya pakai semua 6 layernya. Eh, Sell di 4201,53. Cut loss jika tembus sampai 4204,78. Nah, DM1 sudah jadi pivotnya, Mas. Oh, fair enough. Kita lihat. Bagus nih ya. Oh iya, jelas sudah jadi pivot yang ini. Dan ini adalah rally base rally yang cukup menarik. Setuju saya. Cakep sekali ya. Oke, yang atas saya hilangin. Kita ukur seperempat atas bawah. Ini atap kita, ini bawah kita atau langit kita ya. Lantai kita ya. Ini atap, ini lantai. Kita ambil seperempat sekarang harga di tengah. Kita pasang buy limit di bawah sini ya. Nah, saya tidak terlalu agresif teman-teman ya. Mungkin hanya 4 layer saja. Karena sudah dimakan cukup banyak sama ini ya, sama candle ini ya. Walaupun ini baru sentuhan kedua, tapi saya mau cari aman saja, jadi saya hanya ambil 4 layer ya. Saya buy di 4195,39. Let's see ya. Hah, mana? Area main pivot and control itu di white space ya. Betul. Teman-teman lihat di tengah-tengah sini white space kan ya. Nih yang ngerti-ngerti aja juga ini ya. Makanya teman-teman, kalau Anda punya rezeki, Anda kan profit juga ada yang banyak, ada yang 1.000 2.000 dolar teman-teman. Anda belilah itu kelas Forex with Duyan Anggara atau FDA. Ada yang WA saya, 2.000 dolar Mas, profit 2 kali live ikutan. Ada yang 3.100 dolar Mas, gitu. Ada yang 200 dolar Mas, ada yang 500, banyak tuh. Kalau Anda punya rezeki dari profit Anda, ambil kelasnya Mas Angga. Itu akan meleverage sangat kuat teman-teman. Jadi, white space itu adalah area ruang gerak harga. Seperti yang tadi nih. Kenapa tadi sell kita selamat, teman-teman? Ingat pas kita live YouTube ya? Siapa yang profit dari sell kita tadi? Coba.
Yang tahu-tahu aja ya kan gitu jadinya kan karena nggak ikutan kelas Forex with DA. Jadi ada yang namanya rally based rally white space itu kita sebut sebagai SAM picture. Itu adalah picture yang sangat perfect untuk entry dan itu tidak bisa dibantah. Tuh kan, saya profit sell, saya profit tuh. Kebayang nggak teman-teman? Kalau Anda nggak ngerti apa yang harus dilakukan, harusnya Anda loss kan? Sell kita di sini, ke break ke atas. Betul ya? Ke break ke atas, teman-teman. FDI itu 5 hari buka mas. Bukan, FDI itu 30 hari. Forex with Duyan Anggara dari mulai survival to mastery sampai FDA salah satu 30 hari dan hanya ada rekaman hari ini Mas Angga nggak lagi ngajar live. Jadi Anda hanya bisa beli rekaman harganya sekitar 5 atau 7 jutaan, nggak nyampe 7 sih kayaknya. Sekitar itu kelasnya ya. Tapi 30 lesson itu mencakup semua yang saya bahas dari A sampai Z bahkan Anda bisa punya peluang lebih kaya. Kaya ilmu maksud saya ya. Kalau kaya duit mah live trading aja ikut gitu. Tapi kan kalau saya nggak live masa anda nggak profit kan masalahnya itu. Nih, rally based rally menciptakan white space. Ini disebut sebagai white space teman-teman. Makanya ketika dia masuk ke sini kita cut profit sell di sini kita balik jadi buy kita TP. Banyak banget kan? Di mana pemula, pemula yang maksud saya maksud adalah pemula yang pakai teknik pivot and control, teman-teman mungkin akan nahan sell-nya dan break cut loss nih. Padahal kita sell profit buy profit kan beda jauh. Yang satu dua kali profit, yang satu cut loss. Kebayang nggak? TP maksimal di 4204. Wah, itu kan. Yes. FDA bukannya 5 hari ya. Coba yang alumni FDA bener kan ya? 30 hari kan ya? Apa 29? Saya lupa lebih tepatnya. FDA X Extreme apakah dapat ilmu scalping M1 dan M5 dapat semuanya. Wow, FDA itu dari mulai weekly, monthly sampai ke H4 sampai ke daily gitu ya, sampai ke H1 itu dihajar semua sama Mas Angga dan follow trend, counter trend semuanya dikasih. Gitu ya. Yang 5 hari itu online seminar Duyan Anggara itu live di Zoom. Selalu ada setiap bulan. Tapi kalau teman-teman ikutan FDA itu 30 hari. Sorry, STM itu 30 hari ya. Tunggu perform payout Mas, siap ya. Sapi kuning. Sapi kuning 30 hari itu udah alumni banget dia. Udah pasti kena diomelin Mas Angga kan ya. Mantap. Gitu ya, teman-teman ya. Berapa layer biar nggak overtrade? Nah, ulangin lagi materinya teman-teman ya. Itu semua ada ya. Pivot adalah candle yang diikuti dengan dua candle minimal yang searah tidak harus berurutan. Candle warna apapun diikutin dua candle hijau itu pivot buy ya kan. Pivot sell warna apapun diikutin dua candle merah itu pivot sell. Ini pucuk merah satu belum jadi pivot. Setelah merahnya ada dua sudah jadi pivot. Yang ini mantul ke atas, ini bukan pivot karena dia candle terbawahnya dan cuma ada satu candle hijau. Gitu ya kan? Kita review ya, nanti kita cari semuanya kita praktekin di chart. Oke, yang namanya pivot and control ya begini, drop base drop pivot. Gitu. Cara kita entry gimana? Ya ini, dipasangin sell limit dengan beberapa layer. Habis itu kalau dia ke field, sell, 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 terus profit. Gitu yang kita harapkan. Simpel ya. Itu dia. Jangan cari sapi yang lain. Yes, sapi kuning belok kiri pokoknya ya. Teman-teman alumni ya. Nah, terus di day 2 kita juga udah bahas kemarin ya. GSM day 2 mana yang PowerPoint ini? Goals cutting Master Series 2, exit ya. Dalam keadaan profit harus ngapain, dalam keadaan loss harus ngapain. News kita nggak trading news ya. Maksimal lebar area lebih dari 20 pips satu kali area saya nggak ambil gitu ya. Atau kalau teman-teman mau trading pair lain, cari aja. Lebih dari 20% daily ATR-nya saya nggak ambil. Jadi kalau area kayak tadi sore kan, kita live YouTube itu 60 pips ya. 57 yang buy, yang atas 60-an saya ingat. Nah itu kita ambil semua karena masih asik ya. 1 jam lagi news mas. Yes, kita berhenti trading jam 8 ya. Jangan trading saat news. Biasanya saya 1 jam sebelum news saya udah nggak trading ya. Mungkin kita lihat lah. Kalau sampai 10-15 menit ke depan kita nggak dapat entry-nya ya saya cut semuanya. Oke, itu dia teman-teman ya. M5 atau M1 dulu, M1 ya. Baru setelah itu M5. Itu day 2. Nah, sekarang kita bahas day 3. Presentation 1 masih namanya ya. Kita save as dulu. Nanti lupa. Lupa. Gimana caranya ke...
Jangan ke OneDrive dong. Hak, hak, hak. Dokumen aja. Kita kasih Gold Scalping Mastery Day 3. Save. Oke, ini ngerti lah ya. Judulnya Rule Cut Loss, lihat gambar udah maksud saya paham kan ya, aman ya. Lihat news trading di mana Mas? Lihat news trading di Forex Factory bisa, di investing.com bisa, sama ya. Mas Fadli kalau 50.000 berarti sen berarti $500 ya. Entry satu layer satu lot ya. Betul. Cocok. Sudah benar. 5.000 pips ya. Oke, rekomend selain gold yang cocok untuk time frame kecil apa Mas? Yang ada JPY-nya asik ya. USD JPY oke. Terus NZD, GBP NZD juga oke. Tapi behaviornya saya nggak hafal. Yang saya hafal banget adalah gaya gold goyang-goyang. Asik. Mas, bahas same picture gimana gambarannya dong untuk scalping? Nggak banyak yang muncul sih, jarang muncul sih. Same picture tuh yang barusan terjadi inilah. Same picture. Nih, saya kecilin ya supaya teman-teman kelihatan dengan jelas yang saya maksud. Mana? Ini dia. Nah, nih teman-teman lihat area ini ya. Ini kan kita sebut sebagai ini. Mana sih? Garis saja lah ya. Saya isolasi nih. Area yang ini, teman-teman, ini kan rally based rally, betul ya? Ini yang ada di mouse saya, rally based rally. Setelah itu harga bolak-balik, 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 itu bukti bahwa area ini area yang bagus. Dia memungkinkan kita untuk meragukan sell kita tadi. Ketika kita live YouTube sore ya, kita lagi sell di sini kan, dan kita lagi floating profit nyampe sini nih, ya kan? Tapi dia adalah area yang bagus, bentuknya bagus, formasinya bagus, lokasinya bagus. Wah ini panjang kalau saya jelasin teman-teman perlu ikut kelas STM. Formationnya oke, locationnya oke, market structure-nya oke. Ini kalau ditarik juga ada di dalam garis Fibonacci yang oke ya. Panjang nih ceritanya ya. Intinya teman-teman, ini rally based rally, dia creating white space. Coba balik mental, coba balik mental, coba balik mental. Masuk dikit mental. Nah, begitu ini masuk dikit mental, teman-teman, detik ini saya yakin bahwa saya harus cut profit di sini. Gitu. Itu sempik. Nah, bentuk seperti ini biasanya ketika dia masuk ke area base rally ini, teman-teman, dia masuk ke area base, dia akan naik lebih tinggi dengan mudah melewati white space ini. Jadi cus langsung ke atas. Gitu. Jadi sampai sini saya sadar ini yang mungkin akan terjadi dan benar terjadi. Asik ya. TP kita dipucukin nih tadi nih. Saya ingat dapat di sini. Habis itu dar lebih tinggi lagi. Tadi ada tim saya ya, ada tim media dia ternyata bukannya ngurusin YouTube live kita, malahan dia ikutan trading. Terus di gini, wah, gue lupa cut profit. Kata dia, profit gede banget dia di atas. Rame tadi di kantor NFC ya. Gitu. Oke, sekarang buy kita in action. Teman-teman lihat dia masuk ke dalam area buy kita lagi. Apakah akan break ya? Kita handle ini di M5 ya. Set. Kita gedein dikit supaya kelihatan. Itu dia. Dilahap habis langsung empat-empatnya ya. 30 menit lagi close all order ya Mas. Mau ada news soalnya. Betul, betul, betul. 30 menit lagi. Kayaknya sih habis buy ini nih. Kalau ini ke atas atau TP saya udahan dulu ya. Kalau ini ke atas atau TP saya udahan dulu. Oke, terjawab ya tadi siapa yang nanya tentang Sempik. Lokasinya bagus di belakang masih bersih. Tuh ada lagi kan apa yang bikin dia makin memungkinkan profitnya gede. Jadi itu teman-teman ya. Screenshot Mas, betul, boleh. Mana tadi areanya? Set. Oh, di bawah. Nih, kita kecilin, kita kasih ini ya, gambarannya. Apakah break? Kita lihat, M5 sekarang tinggal 4 menit lagi. Oh, masih aman. Kita masukin slide dulu. Bentuk seperti ini adalah same picture. Nih, sampai sini aja ya, biar nggak bingung.
GSM D3. Yang D3 yang mana? Yang ini. Nah, handle running transaction. Oke, gambar ini ya, teman-teman, kita sebut sebagai ketika melihat bentuk RBR diikuti dengan white space ya. Ini juga teman-teman dan kita dalam kondisi sell, maka kita cut profit selnya di cut profit selnya di kita kasih insert insert shape lingkaran. Ah, coba ya. Nah, uh, dia begitu bentuknya. Shape fill kosong, no fill. Nah, maka kita cut profilnya di lingkaran hitam dan ganti jadi by dan ganti jadi by karena RBR itu berpotensi bikin harga naik. Cukup jelas lah ya, kayak gitu ya. Masuk dalam nih Mas. Ya bisa jadi ya. Masih 1 menit lagi kita lihat. Mana? M5. Masih di situ ya. Jadi bahkan gini teman-teman. Nah ini saya to be honest ya teman-teman ya. Ada banyak teman-teman yang, aduh Mas, tapi ini gimana ya? Ini kadang nih breaknya cuma sedikit di sini. Kalau saya masih toleransi, tergantung dari jumlah balance Anda teman-teman. Tergantung dari jumlah balance teman-teman semua. Ini penting nih ya. Kalau saya floating $40, oke, balance saya 5.000 gitu ya. Cut loss sampai $100, $200 buat saya masih oke. Nah, dalam kondisi itu teman-teman, kita itu bisa teman-teman layering lagi satu misalnya dan kasih lagi buffer lagi sedikit aja lebih lebih halus di bawah sini misalnya. Gitu bisa. Jadi jangan saklek-saklek amat. Ingat teman-teman, kita trading itu decentralized market. HFM bisa dapat sesuatu yang apa ya? Harga yang jauh berbeda dibanding apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Jadi boleh misalnya teman-teman mau layering lagi di situ sebelum ganti candle. Tapi ingat nih, balance Anda berapa? Itu penting. Balance teman-teman berapa? Coba. Kalau misalnya dia break di bawah dan turun lebih bawah lagi, lebih bawah lagi, lebih bawah lagi, Anda harus cut loss. Nah, yang ini kita kemungkinan besar cut loss ini. 30 detik lagi, kita lihat. 20 detik lagi, kita lihat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini turun lebih dalam lagi, tambahan buy ini akan membuat Anda lebih banyak cut loss. Hati-hati. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Ya. Nah, kita lihat. Dia break nih di sini nih. Kita bulk operation, close all position. That's it. That's all. Udah nggak apa-apa. Masuk dalam nih. Ya. Itu boleh dilakukan. Kalau teman-teman dalam kondisi yang tadi tuh. Ingat baik kita yang di sini kepanggil cukup dalam teman-teman. Mana nih? Tambah nih. Kepanggil cukup dalam di sini. Tadi kita buy di sini, ya. Nih, RBR yang ini, inget ya. Terus dia nggak break karena kita kasih toleransinya sampai sini tadi. Nah, gitu ya. Sedikit di atas kita. Nah, di bawah sini teman-teman Anda bisa buy lagi. Gitu. Di bawah sini Anda bisa buy lagi. Tetapi ingat, kayak tadi, kalau dia turun lebih bawah lagi dan Anda cut, ya sudah. Nggak apa-apa. Tadi saya cut mungkin sekitar 80-an dolar. Gitu. Kalau
teman-teman punya balance yang terbatas, jangan lakukan. Ketika memang cut, ya sudah, cut saja. Balik nih mas, gimana? Aduh, harusnya jangan di-cut. Itu udah probabilitasnya 50-50 teman-teman. Dia bisa turun lagi, dia bisa naik. Nggak ada yang nentuin ini mungkin akan naik atau turun lagi. Yang bisa kita lakukan, stick to the rule. Kita punya rule yang akan kita pertahankan dalam jangka panjang. Berarti rally based rally yang ini, break. Nih, terjawab sudah ya, langsung ya. Tadi ada yang nanya, pernah nggak Mas pertama kali entry langsung tembus gitu? Ini terjadi. Ini buy-nya masih sangat fresh dan tembus. Gitu ya. Tahu gitu mau lagi. Tahu gitu jangan di-cut. Nah, itu kan tahu gitu mau lagi maksudnya. Aduh. Oh iya betul. Aduh ini saya ke skip karena ngajar. I'm so sorry. Ini benar. Mas siapa tadi namanya nih? Bustanil Arifin. Banyak bukannya M1. Astaga, betul. Banyak M1. Saya ke distract. Benar sekali. Banyak M1. Banyak M1. Banyak M1. Nih, banyak M1. Harusnya kita toleransi sampai sekitaran sini. Ya. Mana? Gitu ya. Mana tadi? Ini RBR-nya. Ini kita entry dari sini tadi. Cocok, 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 cocok ke entry semua ya. Dan handle-nya harusnya di M1. Tapi M1-nya pun nggak tembus ya. Ini ujung ini, teman-teman, ini adalah ujung perpindahan candle yang sama antara M1 dan M5. Which is okay. Ya, fair enough. Tapi ingat nih teman-teman, tadi saya salah. Saya melakukan kesalahan. Thank you Mas Bustalon Arifin. Kita harusnya handle ini di M1. Kebetulan breaknya sama M5. Tapi kalau misalnya salah, harusnya tadi mungkin lossnya lebih kecil. Bisa jadi, ya kan? Karena nunggunya kelamaan, lossnya jadi lebih gede. Itu mungkin terjadi kalau kita salah time frame. Hati-hati sekali, teman-teman ya. Thank you, Mas. Ya, ngikut M5 belum terbentuk pivot. Betul. Saya nakal, Mas. Profit barusan. Buy di bawah ya. RBR cakep juga tuh, Mas. M1 yang posisi sekarang. Betul. Nah, ini udah jadi pivot. Nah, udah jadi pivot dan ini menarik ini. Kita hajar aja. Nah, terus kita pasang lagi. Cukup menarik ini, cukup menarik, cukup menarik. Ah, ini kita belum latihan gambar ini, udah entry terus aja. Oke, kita kasih garisnya di sini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita punya lantai baru, teman-teman. Ini kasih garis buat TP aja lah di tengah ini ya. Oke, kita punya lantai baru, ya. Supaya saya nggak bingung, hapus dulu semua. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi M1 kita sell di atas sana masih ya. Di sini M1 di bawah juga kita punya area buy. Dan ini udah masuk di dalam base dan kita cut loss sampai ke sini. Ini rally base rally juga nih. Ini bisa sampai ke sini nih teman-teman nih. Ini rally base rally-nya bisa sampai ke sini. Diambil sampai ke pivot cukup lebar. Coba. Ini juga cukup menarik ya. Coba saya sampai sini. Saya ambil sampai sini. Berarti di sini buffernya. Berarti ini cukup, ini terlalu rapat. Sebentar, saya perlu pindahin dikit. Gitu, gitu. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Saya pakai full 6. Di sini satu. Nah, gitu kira-kira. Oke. Area baik kedua itu apakah belum breakout segmen? Nah, saya nggak pakai rule breakout segmen, tapi ya boleh aja kalau misalnya teman-teman mau melakukannya, masih oke.
Bahas ulang perhitungan lot, kalau 5.000 sen, berarti 50 dolar. Apakah kita layering 0,1 lot masing-masing layering pas 0,1? Betul, betul, betul. Ini sama, bayangannya sama aja kayak saya 5.000 dolar. Maka ya pakainya ini 0,05 sampai 0,1 paling gede. Sama aja, gitu ya. Oke, lanjut. Ketahanan penting soalnya untuk paham. Oke, saya buka di handphone ini ya. Untuk M1 kita. Sat. Untuk ketahanan. Nah, di hari pertama kalau nggak salah saya bahas ya. Untuk lot, nih dia. Ketahanannya 5.000 pips, teman-teman. Misalkan balance Anda 5.000 dolar, maka 0,1. Kalau 1.000, lotnya 0,02. Kalau di bawah 1.000, maka pakai akun sen. Ya, akun sen bisa jadi misalnya 100 dolar jadi 10.000 US sen pakai lot 0,2. Jadi digunakannya lot untuk teman-teman transaksi itu kalau teman-teman memang dalam kondisi ngukur ketahanan 5.000 pips gitu aja. 5.000 pips. Simple ya. Jadi tinggal dibagi 5.000 aja. Kalau satu lot sama dengan 10 dolar per pips, maka Anda bisa hitung rumusnya. Mau demo news tetap entry mas? Enggak. Paling lambat setengah jam sebelum news kita hapus ya. Tentuin RBR beli di M1 M5 dari mana ya? Pilih aja time frame-nya. Cari M1 dulu, setelah itu kalau dapat kita pakai yang M1, kalau nggak dapat kita pakainya yang M5, teman-teman ya. Kita pakainya yang M5. Kalau akun Profem daily loss-nya 300 dolar, lotnya berapa? Pakai ketahanannya dari yang 300 dolar. Berarti ya, 300 dolar kan 3.000 5.000 pipsnya 0,05 ya. Masih oke. Kita lagi waspada sama news ya. Yes, bisa, bisa ya. Ada alasan khusus ketahanan 5.000 pips, Mas? Karena saya jadi gini ceritanya ya. Ketahanan 5.000 pips itu teman-teman saya tentukan karena ini penting ya. Ketahanan 5.000 pips itu teman-teman saya buat karena kita punya agresivitas yang berbeda-beda. Saya ambil level tengah yang konservatif saja. Enggak, moderat, moderat. 5.000 itu moderat. Di akun saya yang kecil, yang kalau teman-teman ingat saya pernah cerita tentang akun 200 dolar jadi 3.000 ya. Teman-teman dalam sebulan saya coba hajar teknik ini. Saya pengen tahu kalau modal kecil beneran nggak bisa profit maksimal. Itu saya pakai ketahanannya 2.000 pip teman-teman. Jadi 200 dolar akun standar 0,01 lotnya. 2.000 pip cuman gitu. Nah itu oke banget gitu ya. Dia masuk pivot cell ini. Tak close dulu yang ini. Oke, bentar. Yang ini juga masuk satu. Nah, setelah itu teman-teman, ketika saya mau mulai ngajar. Nah, ceritanya 5.000 pips itu adalah ketika saya mulai ngajar, saya nggak mau agresif yang saya maksud dianggap sebagai normal. Sehingga saya ngajarnya, saya deposit dengan sengaja duit 5.000 dolar, teman-teman. Habis itu, saya tradingin dengan ketahanan 5.000 pip supaya semua di antara orang-orang di YouTube sana itu merasa bahwa 5.000 dolar adalah hal yang wajar. Di bawah itu ketahanannya jadi agresif, 10.000 pips itu jadi konservatif. Gitu. Bisa dibayangin ya. Jadi itu kenapa akhirnya 5.000 pips ketahanan yang saya infoin ya. Oke. Bikin Zoom aja dong, soalnya kalau YouTube selisih waktunya bisa sampai 50 detik. Iya, bisa semenit gitu, dibarengin gitu, Om. Hmm, bisa sih kayaknya. Nanti saya coba obrolin sama tim ya. Nanti saya obrolin sama tim. Sip, sip, sip. Thank you. Suggest-nya. Make sense. Ya, oke. TP 4196 ya, Mas? Ya, TP di 4196 ya, di garis biru. Ya.
Di garis biru. Kita hajar sampai ke atas nih. Kalau dia tembus yang ini, nggak ada yang ngalangin nih. Sat sampai ke atas. Kalau dia nggak tembus, dia turun lagi. Di bawah kita entry lagi. Tadi kita udah kantongin profit ya. Oke. Jadi kita kata NVIDIA dapatnya lebih cepat. Ya, bagus live zoom ketimbang YouTube-nya delay jauh. Betul, 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 betul. Oke, good. Nanti saya coba jadikan ini sebagai masukan, teman-teman. Thank you ya. Cut loss tadi sekarang ke cover buy sekarang. Betul. Cut loss yang tadi ini kalau sekarang di cut profit aja udah lebih dari yang tadi kan. Apalagi sampai TP. Tapi kalau kita handling dengan benar ini bisa profit berkali-kali. Wah, asik ya. Santai aja. Nah, ini kita pasang buy limit lagi di sini. Saya mau dia tetap ambil di sana. Ya, dan saya tetap mau ambil lagi kalau dia turun ke bawah sini. Yang terjadi terjadilah ya. M1 ada pivot kenapa nggak entry sell? Nah, betul. Ini drop pivot ini, teman-teman, ini quick retest namanya. Ya, di kelas STM-nya Mas Angga disebut dengan quick retest. Sentuhan yang kedua ini dia udah ngefield segini. Probabilitas untuk dia naik ke atas lebih tinggi. Artinya ini kemungkinan stop loss kalau teman-teman entry di sini, di sell yang ini nih. Tapi sekali lagi, teman-teman, kita ngomongin probabilitas. Karena saya ngelihat cukup banyak pengalaman, teman-teman, menurut saya ini mungkin tembus ke atas. Bisa nggak kita sell dulu sekarang? Jawabannya bisa, tetapi profitnya pendek. Karena di sini pun ada pivot, gitu. Jadi berantem dia di tengah-tengah di sini. Which is kita cuman pengen probabilitas yang lebih mungkin aja, gitu. Kita nggak tahu mana yang mana, gitu. Kita nggak bisa buy di sini, sell di sini, terlalu deket, gitu. Terlalu deket. Walaupun profitnya ada ya dan kecil menurut saya, tetap menurut saya nggak worth it. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan itu, teman-teman akan punya kemungkinan untuk bisa cut loss kegedean. Dan kita akan terlalu sulit nanti untuk bikin profit zone. Mungkin itu ya bayangannya. Oke, semoga terjawab ya. Zoom candle-nya dong. Oke, tadi saya buat screenshot di sini ya, jadi kecil. Nah, gitu ya, kelihatan ya. XAUSD kalau per sesi Asia, London, New York ada alasan 50 itu juga Mas? Enggak sih. Itu cuma untuk keamanan aja teman-teman. Teman-teman yang agresif coba deh ngaku aja. Ada kan yang pakai ketahanan 3.000 pip, 2.000 pip, bahkan 1.000 pips gitu. Banyak, saya yakin. Yang selama seminggu terakhir ngikutin saya profitnya 100% itu udah pasti ketahanannya nggak mungkin 5.000 pip itu. Gitu. Nggak pedulin kualitas zone. Enggak. Karena zone itu sudah terbukti berkualitas. Ini penting. Zone-nya sudah terbukti berkualitas karena dia bikin pivot nih. Zone ini bagus apa jelek? Nggak tahu kalau belum terbukti sebagai pivot. Tapi kalau ada pivot ini, dia terbukti bagus membawa harga sampai jauh ke bawah. Makanya sentuhan kedua ini profitnya lebih gede lagi tuh selnya. Gitu kan? Nah kita lagi nunggu sentuhan ketiganya sekarang. Dia nyebrang sampai ke atas ini kita maunya kan gitu ya. Saya 10.000 pips mas, nggak enak deg-degan bisa. 5.000 pip pasti aman mas. Ah ini nggak ada yang pasti teman-teman. Anda perlu menanggung resikonya juga. Nggak bisa teman-teman mau yang pasti aja terus teman-teman eh nggak mau deg-degannya, nggak mau resikonya. Pasti ada resikonya gitu ya. Saya baru aja hari ini mas, semoga rezeki. Kalau nggak rezeki mungkin nggak bisa dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau sekarang di forex ketahannya dikecilin aja ya mas, biar lebih gede lotnya. Soalnya pendek banget pergerakannya di time frame kecil. Iya, dikecilin aja. Betul. Ketahanannya dikecilin aja. Kalau di Euro USD, GBP USD, Anda pakai 1.000 pip aja nggak apa-apa ketahanannya teman-teman. TP-nya pendek-pendek soalnya. Cut loss-nya pun pendek-pendek. Masih oke kok. Masih oke. Aman ya. Oke. Sekarang coba teman-teman. Kalau ini ditembus, lantai barunya yang mana? Nah, ini kita belajar ya. Lantai barunya adalah yang ini nih. Lantai barunya adalah yang ini. Ini distalnya. Oke, kita kasih buffer. Saya kasih warna beda deh ya, supaya teman-teman tidak terganggu dengan yang sedang berjalan. Kita kasih magenta. Ah, kelihatan nggak bedanya? Oh beda, yes. Nah,
Ini adalah rally base rally ya. Saya isolasi di sini. Ah, rally base rally pivot. Maka ini akan jadi buy area kita yang ungu, buy area berikutnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ini break lagi, ayo yang mana? Kita lihat di sini. Ini pivot, oke. Ini ujung pivot. Ini rally base rally? Bukan. Ini drop base rally. Maka ini pivot juga. Oke, berarti bukan. Kita turun lagi ke bawah. Apakah ini drop base rally? Bukan. Ini rally base rally? Bukan. Ini drop base rally. Maka ini pivot. Kita turun lagi ke bawah. Apakah ini rally base rally? Jawabannya bukan. Ini drop base 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 rally. Kita punya relay base rally cuman yang ini dan belum tembus sebetulnya, masih boleh kalau teman-teman mau agresif. Ini sudah cukup agresif karena ekor yang ini sudah lebih panjang dari base-nya. Kemungkinan unfill ordernya masih tersisa itu kecil kemungkinannya. Buat saya nggak worth it, maka kita ambil lagi ke bawah. Kita cari siapa pelaku yang mantulin harga di sini. Wah, itu dia ya. Saat kita cari di masa lalu. Seberapa jauh pun teman-teman kita ambil ya. Itu dia. Kelewat ya. Nah, lihat. Oh, ini ternyata rally base rally pivot langsung terbentuk ini yang mengendalikan harga. Lihat, rally base rally sekecil ini ya, kalau kita kasih buffer maka dia mungkin akan sampai sini. Oke. Dan ini adalah rally base rally pivot. Maka pivot yang kita lihat di masa depan tadi, teman-teman, lihat jauh banget ya. Nih, adalah sentuhan kedua. Gitu. Rally base rally itu apa sih Mas? Baru masuk day 3. Nah, dirimu baru ikutan ini berarti ya, baru ikutan langsung ke sini ya, belum ikutan online seminar 5 harinya Mas Angga ya. Rally base rally itu bentuk candle yang panjang terus pendek-pendek-pendek terus panjang. Ah, gitulah gampangannya. Ya. Jadi saran saya ikutin dulu seminar 5 hari. Cuman harganya tuh 397.000 cuman seminarnya. 5 hari online di Zoom Mas Angga yang ngajar itu dasar berpikir dari supply and demand yang harganya ratusan juta dibikin sama Mas Angga kelasnya jadi cuma 397.000 ya. Itu teman-teman perlu ikutin. Oke. Nah, lanjut. Sudah hampir sentuh distal. Artinya kita nggak pengen lagi nih ngambil pivot yang ini. Oke, teman-teman ikutin ya pola berpikir saya, teman-teman. Langsung sodorin link form pendaftaran seminarnya aja, Mas. Oh iya, boleh juga ya. Nih, kalau teman-teman mau ikutan, silahkan klik link ini. Harga normalnya 700 lebih ya, 700.000 lebih. Tapi kalau teman-teman ikutan, teman-teman bisa klik link ini. Ini dia, tuh di chat, silakan. Nusantaratradukasi.com garis miring OS. Ya, nusantaratradukasi.com garis miring OS. Wih, harga udah balik lagi dan udah manggil buy limit kita yang tadi kita ambil profitnya, teman-teman. Berarti sell itu kurang ajar ya, sell area tadi ya. Nih, buat teman-teman yang belum pernah ikutan, coba langsung aja klik linknya di link.nusantaratradukasi.com garis miring OS. Itu adalah online seminar buat teman-teman bisa ambil sebagai kelas yang teman-teman manfaatkan untuk belajar rally based rally dan drop based drop. Karena itu dasar berpikir supply and demand area di dunia ini. Penemu dan pemegang paten supply and demand-nya yang langsung ngajarin Mas Angga. Dan dia ngajarin ke kita dengan harga ratusan ribu rupiah. Ini murah banget menurutku ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Berarti sejauh itu pun di masa lalu, di masa depan masih dihargai. Kebayang nggak nih? Teman-teman perlu ngerti value-nya dulu nih. Kita bukan cuma sekedar lagi ngelihat ini mantul doang loh. Seberapa berharga teman-teman tahu ini akan mantul. Kalau kita buy di sini, profitnya banyak banget loh. Itu mahalnya pivot and control. Itu mahalnya ngerti supply and demand area, teman-teman. Bisa nggak tembus ke bawah ya? Bisa aja, tapi kemungkinannya kecil. Gitu. Dan ini lihat, ini 4 Desember. Ini candle M1 loh. Berapa ratus candle ke belakang. Sampai akhirnya
dia menemukan ini dan profit gitu. Kelas tersebut bagus banget. Dari situ saya ngerti base. Yes, gitu. Jadi syarat masuk VIP minimal wajib ikut seminar 5 harinya Mas Angga dulu Mas. Ya, aku sih setuju ya sebetulnya teman-teman ya. Cukup worth it untuk dilakukan sih menurutku. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana teman-teman yang lain menyikapinya, tetapi buat saya itu sangat worth it untuk dilakukan sih. Oke, anyway, teman-teman yang belum ikutan kelas 5 harinya Mas Angga itu di live chat udah saya masukin ya. Teman-teman tinggal klik aja link itu, nanti teman-teman bisa ikutan seminarnya dan Desember ini, batch akhir tahun ini, seminar terakhir tahun ini yang 5 hari itu ada di 15 Desember. 15 Desember tuh minggu depan. Minggu depan ya. Saya ikut sampai 2 kali itu. Wajib menurutku ya, betul. Sangat masuk akal dan mahal banget value kelasnya menurutku ya. Oke. Nah, itu dia. Ilmunya luar binasa. Langsung dapat kado Natal tahun baru dari Mas Fadli. Yes. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya tentang pivot and control ya? Ini, aduh, duh. Sekarang kita masih bolak-balik aja di sini ya. Terbukti ini area yang bagus ternyata ya. Kalau dia sudah menciptakan pivot baru ya, dia pucuk terus ada 2 candle merah, diikuti candle merah berikutnya lebih dalam, maka profit zone kita berkurang, teman-teman. Saya sih masih pengen nunggu sampai TP, tetapi hanya beberapa transaksi aja mungkin ya, nggak semuanya. Jadi saya akan kurangi beberapa dulu nanti ya. Saya masih suka deg-degan pas lewat distal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asli serius, nggak apa-apa. Biarin aja, begitu adanya, ya. Apakah Aizen Pro bisa digunakan selfie dan time kecil? Sangat bisa. Aduh, MT5 ini belum punya soalnya Aizen ya. Dan saya nggak trading di sini. Saya biasanya di kantor, di komputer NFC di sana ya, di Basecamp. Aizen Pro itu sangat berguna karena dia bisa munculin yang show hitnya. Jadi show hitnya di onin, teman-teman dihidupin. Nanti teman-teman akan bisa dapetin area-area yang sudah pernah ke field dan itulah yang disebut sebagai pivot. Jadi kalau dia sebelumnya adalah base, terus disentuh sama pivot dan mantul, maka jadilah dia pivot and control. Itu adalah tools paling tepat untuk melakukannya. Kalau teman-teman trading di MT4 tapi ya. Kalau teman-teman trading di MT4. Oke? Bentar, tak kurangin satu dulu. Nah, itu dia. Kita lihat. Mana tadi? Oke. Mas Aizen, oh banyak banget yang ini ya. Mas Fadli, equity kehidupan rasio berapa hilang deg-degannya? Equity kehidupan, maksudnya gimana? Equity kehidupan itu. Maksudnya gimana Mas? Equity kehidupan Mas, coba diperjelas Mas Dandi. Apa saja hal yang bikin kita sebaiknya lepas beberapa order sebelum kita TP? Adanya opposing zone. Nih, good question. Kan dapat bahan lagi kita, ya kan? Kita ambil ini. Sat. Ya, ini D2. Yang hentikan harga menuju TP. Ah, tuh ya. Kita gambar ini. Sat. Nanti kita kata-katain lagi kayak tadi. Insert shape lingkaran pivot ini. Shape fill-nya no fill. Disertai dengan kontrol ini. Shape fill-nya no fill. Gitu ya. Jadi, mana textbook, textbook, textbook. Ah, ketutupan. Ini dia.
jam 8 lewat 1 harganya bergerak cukup kencang ya, agresif. Sudah 30 menit menjelang news ya, teman-teman. Sebentar, saya perlu bulk operation dan saya akan cut semua aja. Nggak tenang saya ngajarnya karena saya modenya dua, trading dan ngajar. Bulk operation, close all position. Come on. Hidup ini hanya kepingan. Oke, beres ya. Biar, ya ketinggalan satu. Delete. Oh gini aja kan bisa. Saat close all orders. Oke, kita punya garis. Kita akan lihat apakah dia terbukti profit ya. Bisa jadi dia naik sampai TP. Tapi nanti aja kita lihat. Nah, kita tahu ini sell ini buy. Kalau dia naik ke TP kita benar berarti ya. Let's go back. Banyak pertanyaan terlewat teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Masih mantul itu Mas. Yes, nggak apa-apa. Ya, duit bisa dicari gampang. Teman-teman sudah punya profitnya. Ini penting nih. Jangan jangan pernah menyesal cuman karena teman-teman melewatkan satu peluang. Anda bisa mencari ratusan ribuan entry berikutnya dan profit, teman-teman. Kenapa saya biasa aja? Karena gampang kok. Abis ini juga, abis saya ngajar, saya kasih waktu saya setengah jam, 1 jam juga dapat lagi. Gitu-gitu aja. Jangan ya. Oh, Anda ini ya, ikutan ngekat bareng saya ya. Jadi ini. Oke. Itu, teman-teman perlu punya mindset ya. Kalau teman-teman udah entry ribuan kali, Anda akan ngerasa skillnya di tangan gua kok. Tenang aja. Gitu ya, santai aja. Karena udah jam terbangnya nambah. Walaupun belum punya jam terbang sebanyak saya, ya fake it dulu aja. Sampai benar-benar punya keyakinan. Ya, all time frame bisa berarti ya mas? Bisa, tapi inget lebar areanya kita nggak mau toleransi lebih dari 200 pip ya. Di XAU ya. Tahan banting, lanjutkan sampai mana candle. Oke ya, kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi, kalau ada area seperti ini yang mungkin menghentikan buy-nya kita, maka kita bisa lakukan beberapa hal. Oke, saat kita buy dan ada PAC atau pivot in control sell di dekat area buy kita. Nah, gedein dikit. Nah, maka titik dua, satu, bisa cut profit all. Dua, bisa juga cut sebagian, lalu sisanya biarkan sampai TP, tapi pasang lagi buy limit di harga yang kita cut. Oke, ini jika ada Sam Pick. Sam Seiden, teman-teman yang ngajarin Mas Angga trading langsung ya, ini adalah penemu pemegang paten supply and demand dunia. Sumbernya supply and demand dunia itu dari dia. Nah, Sam itu bilang punya yang namanya Sam Picture. Sam Picture tuh yang ini. Oke? Maka ketika kita cut sebagian lalu biarkan sampai TP pasangnya juga di harga yang kita cut ini, kalau kita melihat Sam Picture maka itu juga perlu kita cut yang menghentikan kita menuju TP ya. Jadi saya di sini tulis jika ada Sam Pick. Ah, ya. Semoga nyambung ya. Gitu. Oke. Ngeri ya teman-teman lihat. Tuh, break ya. Cut loss.
Berarti keputusan saya cut tadi benar ya. Oke, mendekati jam news teman-teman hati-hati ya. Kita tidak trading dulu ya teman-teman untuk sementara ya. Mas Fadli, Izone di TradingView apakah video terbatas dibandingkan Izone di MT4? Jawabannya iya. Izone di MT4 itu bisa bantuin Anda entry. Wih, selamat dia terjun. Wih. Kalau di TradingView, mana TradingView saya? Ini dia. Ini saya udah marking-marking di TradingView tadi. Kalau di TradingView, teman-teman, iZone kita itu cuman bisa marking area. Tapi kalau dia udah nyentuh bodinya, iZone-nya hilang. Nih, kayak sel area kita di M5 digambar nih sama iZone kan? Asik banget hidup kita. Teman-teman lihat, kalau teman-teman pakai iZone, teman-teman tinggal garis di sini. Oke, ini adalah drop, base drop bagus, ya kan? Kita ambil sampai sini. Oke, batasan ke atasnya di mana? Kasih buffer dikit agak ke atas di sini. Oh, teman-teman ingat bentuk candle ini? Drop, base drop, pivot, pivot kedua, gitu. Ini Izone yang gambar nih. Kalau teman-teman setting Izone-nya ada apa namanya labelnya, nah dia akan ngasih tulisan harganya, gitu. Oke. Tuh, supply zone ya, proximal di 420155, distal di 420417. Ini pasti benar drop base dropnya karena pakai iZone. Tapi dia tidak bisa pasang entry ke akun Anda. Nah, bedanya yang di MT4 langsung masuk ke akun teman-teman semua iZone-nya. Gitu. Langsung dia hitungin lotnya, langsung dia otomatis pasangin pending ordernya, langsung dia hitungin semua balance-nya berapa, cocok dengan risk-nya mau berapa persen, itu semuanya kehitung otomatis kalau pakai Aizen di MT4. Nah, tapi di TradingView kita bisa otak-atik banyak hal yang tidak bisa dilakukan di MT4. Itu aja sih bedanya. Nah, teman-teman ingat ini, drop base drop pivot ini, kalau teman-teman lihat di akun saya, M5, yang ini, drop base drop pivot. Ini garis kita. Sama ya? Gitu. Aizen Pro yang warna lebih terang artinya lebih fresh ya. Yes. Sama di sini juga kok bisa dibedain warnanya di TradingView. Ini yang udah nggak fresh, yang udah nggak fresh, ini udah nggak fresh di bawah ini. Ini drop base rally pivot ya. Di sini ada yang masih fresh yang lebih terang. Ini masih fresh. Belum kesentuh tuh. Biasanya Desember libur trade. Apakah metode ini pengecualian? Jawabannya libur, teman-teman. Ya, akhir tahun setelah tanggal 20 biasanya saya libur trading. Saya nggak trading lagi. Kecuali saya pakai robot ya. Kan kita punya robot Innova Prime itu otomatis jalan sepanjang tahun saya biarin aja masih profit terus tiap bulan ya. Sekitar 10% sampai 15% di akun yang ratusan juta rupiah balance-nya itu masih ngasilin puluhan juta tiap bulan ke saya. Dan sudah nggak diapa-apain lagi. Itu saya biarin sampai akhir tahun. Sampai awal tahun bablas otomatis terus. Tapi kalau scalping saya nggak gitu ya. Scalping saya tidak trading setelah tanggal 20, oke? Beratnya naik ke atas harga ya, ketahan sama ini. Cakep banget ini buat sell udah sentuhan kedua dan TP. Oke, Mas Fadli nentuin eksekusi di M1 Elma gimana ya? Soalnya bolak-balik M1 Elma jadi bingung, thanks. Oh, balik ke D1, balik ke D1. Balik ke D1. Ini D3. Nih, time frame. Kita gunakan time frame yang sama dengan ketika kita melihat PAC, gitu ya. Untuk cut loss, untuk TP itu sama ya, menggunakan time frame yang sama. Nah, misal entry di M1, maka TP di M1 gitu ya. Kalau misalnya ngelihat ada opposing zone atau drop base drop yang lawan kita misalnya atau rally base rally lawan kita itu di M1, cut loss pun nunggu break M1. Oke. M5 semuanya M5 berarti. Gitu. Nah, kita punya strategi single time frame. Kadang di M1 kita nggak ketemu, di M5 ketemu. Atau sebaliknya kayak yang tadi di M5 nggak ketemu, di M1 ketemu, gitu kan? Nah, di kondisi itu, teman-teman, Anda bisa sesuaikan dengan eh apa namanya? Dengan keadaan.
Cuman ketika teman-teman D2 mana? Ketika teman-teman melihat M1 atau M5 mana yang duluan, jawabannya M1 duluan. Karena M1 lebih dekat dari harga saat ini. Setelah dicek M1 nggak ada, baru ke M5. Urutan normalnya begitu. Gitu ya. Kenapa tanggal 20 nggak boleh scalping, Mas? Harganya udah mulai slow. Udah mulai turun volumenya. Udah nggak banyak. Ya, oke. Mas mau lihat lagi Aizen. Ini. Nah, ini Aizen tuh. Masih di situ-situ aja sih harganya ya. Plotting minus di buy kita tadi. Oh enggak, ini udah cut loss nih sampai sini. Ya, mana? Itu gimana pasangnya Mas Aizon? Oh, kalau Aizon beli teman-teman. Aizon ini punyanya Ruang Trader ya, bukan punya saya. Komunitas Forex NFC itu jadi official partnernya Ruang Trader untuk menjualin tools-tools yang ada di Ruang Traders dan kita dengan sadar ngelihat tools itu bagus dan percaya baik buat teman-teman, kita jualin ke Anda. Nah, itu perlu ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi ya. Mas, pending order semua dihapus ya, Mas? Yes, hapus ya. Udah mau news. Hapus dulu. Udah mau news. Lihat harga udah masuk ke sini tadi tuh. Ke area yang kita garis ya. Lantai selanjutnya yang saya bilang tadi. Ingat, teman-teman? DM1. Uh, asik ya. Nih, tadi kalau kita entry di sini, set. Nyampe sini TP nih udah nih. Karena atapnya yang ini jadinya kan. Yang sel ini udah membatasi banget nih. Nah, kalau saya ngeliat di kehidupan normal, teman-teman, dan ini terjadi ya, misalnya pagi-pagi gitu ya, sore-sore saya charting, saya nggak nginfoin selalu ke grup kan, ke teman-teman. Saya ngeliat nih, rally based rally pivot ini. Terus ada drop based drop pivot ini. Jarak ini sama ini cukup dekat seperti ini, teman-teman. Saya cuma entry satu atau dua layer saja. Satu atau dua layer saja. Cukup. Gitu. Satu atau dua layer cukup. Udah. Gitu doang. Nggak diapa-apain lagi. Kebayang ya? Alasannya mas, karena terlalu kecil. Profit zone-nya. Kita kan TP di tengah. Paling kan dari sini ke sini profit paling $10 nih, $20 kalau misalnya saya pakai lot normal saya. Tapi kalau ke bawahnya cut loss-nya lebih gede. Jadi potensi cut loss dibanding profitnya lebih gede cut loss-nya. Nah, itu penting ya. Itu penting teman-teman. Ah, ini nggak kelihatan pivotnya ya. Pivot buy-nya tidak terlihat. Kecilin dulu. Saya eh kasih gambaran buat teman-teman. Oke. Nah, ini. Print screen. Nah. Oh, bentar. Ini ada garis biru yang kita tidak inginkan. Lah, nah gitu maksudnya ya. Oke, di atas adalah pivot and control sell ya, di bawah adalah pivot and control buy. Oke. Nah, jarak ini dari atas ke bawah ini terlalu sempit, teman-teman. Sempit itu gini loh. Nih, coba kita ikut hitung ya. Dari sini ke sini berapa pips? Ini cuma 23 pips. 23 pips DXY USD itu kecil banget, teman-teman. Dan kalau lebar areanya 23 pips, Anda kebayang nggak kalau misalnya kita TP yang paling bawah ini cuma nyampe tengah sini kan? Cuman 17 pip. Cuman 17 pip. Sedangkan candle-candle panjang di M1 tuh bisa jauh banget loh. Kalau Anda lihat candle yang agak panjang ini berapa pip coba nih? Yang ini nih. Tuh, 40 pip satu candle. Jadi jangan sampai kita TP gampang kecil, TP gampang kecil. Begitu cut loss, dar gede. Nah itu masalahnya. Sampai di sini ngerti, teman-teman? Kenapa ini jadi kurang menarik untuk di entry banyak layer? Kalau satu doang masih oke, karena kalau dia profit dia full, kalau cut loss dia full. RR-nya masih oke. Gitu. Kok nggak pakai cara SL plus, Mas? Karena saya scalping. SL plus itu untuk swing. Dia akan nyari pergerakan panjang. Terus berhari-hari dikejar terus nggak apa-apa. Saya entry dan exit dalam waktu singkat. Gitu, teman-teman ya. Ini kalau nggak ada news, tak pasang nih. Satu layer atau dua layer aja gitu. Di sini saya buy now nih. Ini kalau teman-teman lihat, buy now boleh. Kayak gini.
Cuman kan kurang dari 15 menit lagi news ya. Jadi nggak worth it kalau tiba-tiba dia jatuh ke bawah jauh gitu 100 pip. TP-nya aja cuman 17 pip kan. Masa cut loss-nya 200 pip gitu kan. Konyol. Gitu ya. Oke, teman-teman. TP di tengah antara lantai dan atap. Betul. Yes, kita TP di garis tengah sini nih. Set. Nah, gitu. TP-nya di garis yang ini. Ya. Dalam keadaan normal. Kalau ini nggak normal nih. Ini adalah gambaran yang terlalu sempit. Saya mau kasih gambaran di sini. Day 3. Oke. Ya. Jangan risk versus rewardnya nggak masuk akal. Risk gede tapi reward kecil, gak usah entry gitu ya. Nih, misal jarak. Misal gini, ini lebar area tadi ya, lebar area 20 pips. Jarak TP terdekat di tengah cuma 17 pips. Maka kita bisa titik dua entry dengan 1 sampai 2 layer. Bisa juga entry dengan lot yang lebih kecil. Gitu ya. Oke, cukup clear ya. SS lagi udah aman ya. Ada tools yang bisa lihat volume order nggak? Nggak ada di komunitas kita dan tidak berguna, teman-teman. Volume hanya berguna kalau teman-teman trading di exchanger yang sama seperti akun Anda. Karena kita entry-nya di broker, bukan di exchanger, maka kita nggak ada gunanya. Anda entry trading di HFM, tahu volume HFM doang, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kita tahu volume seluruh dunia, baru ada guna. Gitu. Sementara biasanya tools untuk melihat volume itu hanya volume di salah satu exchanger atau salah satu broker. Tidak ada yang mampu memberikan volume keseluruhan seluruh dunia. Jadi kita nggak tahu. Gitu. Kayak misalnya teman-teman trading di Indodax nih Bitcoin misalnya. Yang kita tahu volume di Indodax doang. Kita nggak tahu di Binance gimana, di OKX gimana misalnya dan seterusnya. Di toko kripto gimana misalnya. Jadi mostly nggak terlalu kepake teman-teman tools untuk volume ya. Kita lihat news mas rame. Apa yang terjadi? Nggak ada tuh lihat naik ya. Cakep banget buy-nya. Kalau nggak ada news tadi saya buy now. Hah, oke. Bisa dimasukin kembali langkah-langkah apabila kita mau mulai chart. Oke, kita rekap ya. Good. Nanti setelah newsnya berjalan kita akhiri ya 10 menit lagi kira-kira ya. Ini day 1 kita sudah bahas, day 2 kita sudah review tadi, day 3 ini dia. Jadi eh, secara keseluruhan pivot and control. Oke, cek M1, cek pivot terdekat, cek apakah ada kontrol
di kiri. Lakukan untuk buy dan sell sekaligus ya. Setelah itu, kalau ketemu PAC-nya, pasang, ketemu PAC-nya, pasang garis patokan atap dan lantai. Juga patokan TP di tengahnya. Habis itu, lalu pasang pending order di seperempat batas atas dan bawah atau selebar area base-nya. Ini seperempat batas atas dan bawah ini kalau base area kecil ya, atau selebar area base-nya. Teman-teman kadang ngeliat saya beda-beda mungkin. Kadang saya entry di, jadi gini, yang saya maksud dengan atap dan lantai itu ini. Paham ya? Ini yang saya maksud dengan atap dan lantai. TP-nya di tengah sini. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu, saya pasang pending ordernya di seperempatnya. Nah, ini kebetulan seperempatnya itu di sini, nih. Nah, itu buy limit pertama. Habis itu dibagi dari atas ke bawah sini beberapa layer. Gitu. Sesimpel itu. Gitu ya. Yang sell pun sama. Nih, di harga sekarang ini adalah seperempat atas nih. Pasang sell limit pertama di sini, di layer ke atas beberapa layer dengan lot yang sesuai dan jumlah layer yang sesuai ketahanan modal ya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan ketika kita menggunakan pivot and control. Tapi, kalau base-nya cukup lebar seperti ini, teman-teman, ini Anda bisa ambil seperempatnya aja, nggak perlu selebar base-nya. Gitu. Seperempatnya lah, defaultnya. Oke? Tapi kalau misalnya gini, pivot sebelumnya nih udah masuk cukup dalam seperti ini nih. Nah, di day 1 kita udah bahas tuh. Jangan di entry full seperempatnya, boleh naik dikit. Biar lebih konservatif. Gitu ya. Cia, 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 cia. Ini saya sell now nih kalau misalnya kita nggak trading. Kalau nggak ada news ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi itu yang kita lakukan ketika kita eh, scalping. Habis itu selebar area base-nya. Habis itu pasang beberapa layer PO sesuai beberapa, jangan beberapa deh ya, kita pastiin aja yang kita udah bahas. 3 sampai 6 layer PO dengan lot ketahanan 5.000 sampai 10.000 pips. Setelah itu cek M5, kalau di M1 nggak nemu PAC. Ah, titik. Kalau nemu PAC-nya udah di M1 atas bawah, nggak usah ngecek M5. Handle aja itu, udah pasti ke field dalam waktu singkat. Gitu ya. Oke. Ya, boleh pakai Fibonacci, boleh. Betul, boleh banget. Boleh banget. Seperempat batas atas dan bawahnya itu. Nih, kita matiin iZone. Nah, kita tahu di sini batas bawahnya yang ini, ya kan? Ini lantainya. Batas atasnya yang ini. Nah, oke. Maka sekarang kita punya seperempat atas dan bawah. Oke.
Di merah mana? 0 dan 1 kita cut loss. Di 0,25 kita entry di hitam. Ya, dan 75 juga kita entry di hitam. Kalau biru kita TP. Gede amat ini angkanya. Nah, oke, gitu. Sih? Tinggal disesuaikan. Ini kan di distal ya. Oke, kalau ditambahin buffer ya kira-kira di seginilah nih. Sat. Oke, kalau misalnya yang ininya gimana? Ini kan di sini. Oke, berarti kalau ditambah buffer ya di atas sinilah dikit. Nah, gitu gambarannya. Oke, di situ. Jadi, mana teks? Seperempat batas bawah adalah by area yang ada di sini. Batas. Siapa yang nambahin A ini? Oke. Nah, sini. Seperempat batas atas. Tuh, atas adalah sel area. That's it. Gitu ya. Jadi ini pivot, ini kontrol. Ini pivot, ini kontrol. Kita entry di sini, set sel TP, buy TP, buy lagi, TP lagi. Sekarang sell lagi, nggak TP, dan mungkin cut loss. Gitu-gitu aja. Ya, tapi kita udah TP berkali-kali sebelum cut loss kan. Nih, wah, harga naik ke atas tuh. Cus, 2 menit lagi news ya. Oke, ini saya eh screenshot dulu untuk slide kita. Nah, gitu dia. Oke, area buy dan sell PAC. Itu ya. Oke, aman teman-teman? Kalau pakai aturan swing buffernya boleh nggak Mas? Nggak, karena kita pakai XAUUSD, teman-teman. XAUUSD itu movementnya sangat agresif ya. Jadi saya tetap tambahkan 20 sampai 30% dari lebar area. Saya tidak pakai 5 pip tambahan atau 7 pip tambahan gitu ya, enggak. Enggak pakai 7, enggak pakai 5 pip plus spread. Jadi 20%. TP, tadi nyolong layer satu layer. Oke ya. Jadi tambahin buffernya nggak fix ya, teman-teman. Kalau H1 sama scalping beda rule. Ya, kalau H1, yes, betul. Sama aja. Di H1, Anda nggak bisa pakai tambahan 7 pips. Pakai swing di H1 pun XAUUSD harus pakai percentage antara 20% lebar area atau 6% daily ATR. Itu. Maksudnya 20% yang mana Mas? Yang ini. Mana tadi trading view saya? Nih. 20% tuh yang ini. Nih. Lebar area kan ini saya isolasi ya, yang dimaksud dengan RBR kan yang ini. Nih, ini rally, base, rally kan. Ini base-nya, ini pivot, ini kontrol kan. Nah, kita stop loss-nya di bawah sini. Bukan stop loss, sorry. Cut loss-nya di bawah sini. Sekitar 20% dari lebar area kita cut loss di merah. Jadi entry di hitam, cut loss di merah. Tambahan 20%. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah 23-1. Wah, apa yang terjadi? Wow, ini dia newsnya ya. Ca. Tuh, garis kita yang atas hilang.
Mana tadi? Drop base dropnya yang ini ya? Oh, enggak ding, salah. Bener ya? Oh, yang ini. Ini. Sama ini. Udah break dia di atas. Banyak yang ini. Ah, tuh dia ya. Tadi. Lihat. Ternyata news hanya membuat kita TP ya. Bye, TP. Gitu. Ya udah gitu newsnya. Selesai. Berapa lama setelah news saya aktif trading lagi? Biasanya setengah jam. Setelah news baru saya aktif trading lagi ya. Sekarang balance saya 4.976. Tadi saya WD $300 ya. Historinya hari ini coba custom period profitnya today. Coba amat di sana. Today itu tanggal 4 ya, betul. Masih profit $387 saya hari ini, teman-teman. Masih oke ya, gitu. Hah, oke. Eh, tadi saya mau masukin ini ke slide, nanti saya lupa ya, sebentar. Jadi ini adalah buy area, beberapa layer taruh di sini. Nah, tuh ya. Nah, yang ini buffer zone buat tambahan ruang cut loss. Nah, ini ya. Kita lagi ngomongin terminologi scalping ya. Jangan dibikin bingung sama yang teman-teman biasa lakukan di swing ya. Ini buffer zone. Set. Nih. Nah, oke. Harusnya jelas ya. Ini pivotnya. Salah. Apa yang terjadi? Kenapa hilang semua? Oh, ada. Dia menghilang. Oke. Ini pivot. Oke. Ini kontrol. Mana teks pivot. Yang ini kontrol. Nah, gitu. Cakep ya. Gitu. Pivot control. Cari area seperti ini kapanpun teman-teman temukan, teman-teman bisa entry di dalam sini di masa depan kapanpun itu terjadi. Mau sejauh apapun, mau mundur berminggu-minggu, nggak apa-apa. Ya, oke. Udah di slide ya. Save. Area itulah yang pada akhirnya mengendalikan harga. Lihat, teman-teman, ini pivotnya, ini kontrolnya, dia masuk ke sini, dia profit. Dia masuk ke sini, dia profit. Dia masuk ke sini, dia profit. 3 kali profit, teman-teman. Menarik? Asik ya. News hanya mempercepat harga dimanapun seharusnya dia berada. Yes, betul. Cuman spreadnya lebar ya. Setuju saya. Makanya kita nggak mau scalping. Melar spreadnya lebar kalau news ya. Ketahuan jarang pakai trading view nggak kayak Mas Angga saat satu. Iya. Saya langsung di MetaTrader teman-teman tradingnya ya. Tradingnya saya hilang sebentar ya. Batasan berapa sentuhan Mas? Tiga. Tiga sentuhan biasanya. Sentuhan keempat, kalau saya masih ngelihat dia masih cuman pucuk-pucuk gini doang, sentuhan keempat saya masih mau ambil. Tapi kalau udah ke field kayak gini, enggak. Gitu. Gitu ya.
Sesi terbaik banyak profit sesi apa ya Mas? Nggak ada sih teman-teman. Nggak ada. Saya trading pagi profit kadang banyak gitu ya. Saya trading siang kadang oke, kadang siangnya loss malahan gitu. Kemarin malam kayak gini itu minggu lalu ada dua kejadian. Minggu lalu itu saya ada profit gede banget di siang hari. Habis itu besokannya di siang hari jam yang sekitaran sama setelah makan siang saya ingat saya cut loss 2-3 kali. 3 kali kayaknya ngabisin profit kemarin. Gitu ya. Paling sering di time frame berapa Mas? M1 sama M5. Selalu. Saya lihat di M1 ada area seperti ini saya ambil nih. Gitu. Tapi kalau misalnya di M5 maka di M1 nggak ada maka lihat di M5 gitu. Nah, ini teman-teman lihat. Ini kalau yang sekarang kan setelah news terbentuk ya, area yang bawah rusak udah. Dia punya area yang baru di sini, teman-teman. Mana nih? Nih dia. Nih, kita punya drop base drop pivot gitu. Nah, ini jadi menarik sekarang. Bisa di entry, tapi buy-nya saya nggak mau sih. Udah banyak ke field ya, bisa tembus ke bawah ya. Dan kita dari tadi agak kesulitan nyari buy ya. Jadi kayak di bawah yang sini pun ini udah jauh banget ke belakang ya, yang paling bawah ini dan nggak oke. Jadi sell-nya mungkin mau diambil. Mungkin kalau teman-teman mau silahkan ya. Sell di 4195, cut loss di 4198 plus buffer dikit ya. Itulah. Ini sell area menarik. Sell area menarik. Oke, teman-teman, sudah 1,5 jam kita bersama. Mungkin saya perlu akhiri dulu, teman-teman. Saya rekap ya, teman-teman. Jadi selama 3 hari ini kita udah belajar banyak hal ya. Kita udah mulai dari entry, saya buka lagi sebentar ya untuk materi kita di day 1 pivot ini udah ngerti semua seharusnya ya. Rule kita spesifik teman-teman, dua candle minimal ya, ujung sebuah candle, ekor sebuah candle diikuti dua candle yang lain. Jadi candle pemilik ekornya nggak dihitung ya. Dan kalau buy maka diikuti dua candle hijau, kalau sell maka diikuti dua candle merah. Oke. Ini pivot ya, hijau terus ada merah jadi dia pivot dan harus close candle ya. Kalau yang ini yang masih gerak-gerak maka dia belum terkonfirmasi pivot. Bisa jadi dia naik ke atas dan jadi hijau, maka ini bukan pivot. Hati-hati ya. Setelah kita tahu pivot yang mana, kita cari kontrol di sebelahnya, cari sampai ketemu ada base area ya dalam bentuk RBD dan DBD. Ini penting, tidak boleh tidak harus RBD dan DBD. Nggak bisa rally base drop atau drop base rally, nggak bisa. Harus rally base rally atau drop base drop. Dah, gitu ya. Dan pivot harus sentuh kontrol walaupun hanya 1 pips atau 0,1 pips. Jadi harus sentuh harga. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita trading di spot market, maka kita perlu ruang gerak harga tambahan ya. Makanya tadi kita kasih buffer zone ekstra 20-30%. Kalau misalnya area sudah 3/4 dimasukin pivot masih oke. Lebih dari itu saya nggak ambil. Tapi kalau hanya ekor saya masih ambil ya. Tapi kalau udah full ke field sampai dilewatin bodinya pun apa namanya sampai bodinya kena 3/4 saya nggak ambil. Time frame M1 dulu baru M5 dan handle sesuai dengan itu ya. Jangan pindah-pindah time frame. Lot 5.000 pips silahkan digunakan. Kalau teman-teman rasa kayaknya profitnya kecil banget nih, cut loss-nya juga nggak berasa kecil-kecil banget, boleh naik ya lotnya. Oke, ini entry-nya seperti ini, saya limit ya, dengan misalnya $50 nih, atau 5.000 US cent, maka 0,1. Naik ke atas 0,2 masih oke. Ini ketahanan 2.500 nih yang atas. Ya, masih bisa ya. Nanti kalau kejemput jadinya kayak gitu. Oke, itu day 1. Nah, terus exit kita bahas di day 2. Save. Exit di day 2. GSM day 2. Nih. Exit, teman-teman, kita keluar dalam dua kondisi, dalam profit atau dalam loss, ya. Dalam profit, teman-teman, kita TP di tengah antara harga acuan cut loss buy dan cut loss sell. Antara atap dan lantai, garis tengahnya adalah area TP kita.
Oke, atau sebelum opposing zone terdekat. Jadi kalau kita lagi naik ke atas, ada drop base drop yang jadi lawan kita, ya bisa jadi beda time frame. Ingat teman-teman, kita entry di M5 nih. Nggak ada nih, candlenya lurus-lurus saja. Begitu entry M1, ternyata ada sempik, misalnya kayak tadi kan. Maka Anda perlu cut sebagian atau seluruhnya. Ya, gitu ya. Saat kita profit, mau TP sebelum final target bisa ambil profit sebagian, bisa TP all. Bisa misalnya udah lumayan nih jauh nih, semua layernya sudah baik kita naik ke atas misalnya, terus belum nyampe TP. Terus teman-teman ngelihat nih ada opposing zone atau ragu, atau dia bolak-balik di tengah situ dan menciptakan reversal pattern misalnya kayak drop apa rally based drop tapi pendek dropnya gitu. Wah ini kayaknya harus di-cut. Ambil sebagian profitnya nggak apa-apa gitu ya. Atau bisa juga hold semua sampai TP kena, boleh aja gitu. Nah terus ada juga kejadian gini teman-teman, kalau nggak ada patokan lawannya. Jadi misalnya kita punya rally based rally pivot. Baik di situ kan ketika harga balik. Terus dia sampai ke time frame M1 pun nggak ada lawannya gitu. Terus saja. Maka bisa ambil 1:1 sama lebar area base-nya. Itu saran saya. TP-nya 1:1 saja. Atau pivot sebelumnya yang sell yang tidak punya kontrol di masa lalu boleh ambil juga sampai ujung pivotnya itu. Ya, bisa gitu. Profit seperti itu. Kalau loss ya simple. Kalau break candle di luar garis yang kita jadikan batasan maka cut loss. Oke? Kemarin ada nanya, boleh nggak Mas pakai SL? Kalau tiba-tiba lupa atau kehajar news misalnya yang tidak terjadwal, boleh. Kasih 1:1 lebar areanya. Gitu. Ya. 1:1 tuh gini. Misalnya ini lebar area nih ya. Dari ungu ini ke ungu yang ini. Maka Anda boleh kasih SL di sini. Nah, sekitar itu. Kasih stop loss di sana. Ya. Wah, saya nggak entry ya. Sell-nya profit sudah. It's okay. Kan terjadi lagi di mana-mana kan sell-nya profit tuh. Siapa yang tadi saya bilang sell di sini profit nih? Anda nggak ikut belajar ini ya. Break oleh body candle ya. Yes, break oleh body candle, betul. Sakti, memang iya saya sakti. Saya emang amininya ya. Gitu teman-teman ya. Itu untuk eh exit ya. Untuk news, saya tidak trading news. Teman-teman hindari news yang flagnya merah aja, yang high impact seperti yang barusan terjadi sejam sebelum dan 30 menit sesudah. Oke, saya entry lagi kalau ada area bagus yang terbentuk setelah 30 menit. Ya, jadi ini sebetulnya bukan makanan saya nih. Walaupun saya bilang saya mau sell nih kalau kita nggak ada news kan bener ya. Ternyata dia mantul ke bawah. Sebelum terjadi saya bilang. Gitu. Ya, maksimal lebar area 200 pip atau 20% daily ATR. Tapi kalau konservatif ambil setengah area aja yang lebih dalam. Setengah area itu maksudnya kalau teman-teman misalnya lebar areanya segini, Anda mulai entry dari sekitaran tengah sini aja ke bawah. Nih, dari sini ke bawah, layer 1, 2, 3, udah gitu. Yang bagian atasnya nggak diambil, itu bisa. Handling dengan cara seperti itu ya. Oke, M1 dulu baru M5. Sip, itu day 2 clear, day 3 juga sudah kita bahas hari ini teman-teman. Jadi ini materinya nanti akan saya kasih ke teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, sepertinya kita perlu akhiri ya. Dukun bersertifikat. CLK Recovery Plus bonus, mantap ya. RBR pivot buy, DBD pivot sell, betul sekali. Yes, drop base drop pivot sell, RBR pivot buy, betul betul betul. Gitu. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya hari ini maka sudah selesai juga Gold Scalping Mastery Day 1, 2, dan 3 dan kita selesai batch di bulan Desember ini. Bulan depan saya masih mempertimbangkan apakah akan ada lagi kelas ini atau enggak ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin kita kenain biaya atau mungkin kita naikin minimal depositnya supaya lebih serius orangnya. Bisa jadi juga ya. Saya nggak tahu mau ngapain di bulan Januari. Yang pasti anda yang gabung di batch pertama ini adalah keluarga dekat saya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah percaya sama saya dan sudah merasakan profitnya bareng-bareng kita semua ya. Kita setiap kali live gak pernah nggak profit ya. Ngeri banget di YouTube iya, di sini iya, di mana-mana iya, di grup
juga perlu aktif. Dan teman-teman, buat teman-teman semua, feel free to come kapanpun teman-teman pengen nanya ya. Kalau teman-teman ngelihat saya bikin konten di Instagram, teman-teman bisa sharing di sana, komen di sana. Kalau teman-teman di YouTube lihat ada sesuatu yang pengen ditanya, komenin aja, tanyain aja. Kalau ada teman Anda yang memang terbuka sama informasinya, saran saya saranin ikutin ini dulu aja. Kan teman-teman punya link grup untuk bisa ngajakin orang ke yang grup gratisan kita yang gold scalping itu kan ya. Itu silahkan teman-teman invite. Saya kasih tambahan ruang gerak tuh. Saya sisain kayak 100 gitu. Ada beberapa orang-orang yang invite temennya. Nah, Anda bisa lakukan itu. Tapi untuk GSM, jangan share link ini ke sembarang orang karena kita pengen nyari yang serius untuk belajar. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. Kita tetap aktif diskusi kok di grup. Tenang aja ya. Santai aja. Grup GSM-nya pasti akan terus ada. Yang pasti kita semua akan selalu ngobrol di sana walaupun nggak ketemu di Zoom. Ya mungkin bulan depan Anda bisa ikutan receipt mungkin dengan persyaratan yang berbeda. Ya kita nggak tahu. Nanti kita lihat ya. Oke, sehat selalu teman-teman. Thank you banget buat banyak doanya ya. Teman-teman Anda profit banyak gitu ya. Sedekahkin, bantu orang yang susah, kasih manfaat buat sesama gitu ya. Saya sih berbagi ini nggak ada niatan untuk Anda, profit $3.000, bagilah saya 1.000. Nggak sama sekali gitu, nggak teman-teman. Buat saya kebahagiaan kalau teman-teman bisa profit dan akhirnya bisa menemukan cara yang lebih nyaman sesuai dengan jiwa Anda ya. Jiwa-jiwa scalper ini seringkali berbeda sama swing ya. Seperti Mas Angga nggak nyaman scalping, saya pun nggak betah nungguin swing gitu. Nah mudah-mudahan kita cocok ya. Itu aja teman-teman, thank you. Mantap ya, profit konsisten terus ya. Mudah foya-foya tua karaya mati masuk surga. Nikmat, mantap ya. Ini baru mentor sesungguhnya, asik. Thank you teman-teman, saya stop recordingnya ya.